Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah al-faslur rabi' fi ma yujtanabu fi. Kita sampai ke pasal 4 tentang sesuatu yang kita jauhi ketika kita berpuasa. Yang dilarang atau yang dijauhi ketika berpuasa itu ada kalanya sesuatu yang haram dan ada kalanya sesuatu yang makruh. Oleh musannaf Syekh Izzuddin bin Abdissalam dijadikan satu. Segala sesuatu yang harusnya dijauhi ketika seseorang berpuasa. Wa huwa anwa'un. Ada beberapa macam. Beliau menyebutkan hanya beberapa saja, tidak keseluruhan. Yang pertama ahaduha adalah al-wisal. Wisal itu apa? Wisal itu adalah seorang yang berpuasa tidak berbuka ketika datang waktu maghrib sampai kapan? Sampai waktu sahur lagi. Nah, sampai datang waktu sahur atau lebih. Ya. Namanya wisal atau menyambung adalah orang yang berpuasa, kemudian datang waktu maghrib, dia tidak berbuka, tidak makan, sampai datang waktu sahur. Atau bahkan lebih dari itu. Nah, itu namanya wisal. Nah, hukum wisal itu bagaimana? Hukum wisal para ulama menjelaskan, mengatakan hukumnya makruh. Mewisalkan puasa, menyambungkan puasa. Umpama kemarin kita puasa, maghribnya enggak makan. Kemudian waktu sahur pun tidak makan. Sekarang kita puasa lagi. Nah, itu namanya mewisalkan puasa, menyambungkan puasa. Dua puasa disambung tanpa ada jeda makan. Namanya wisal. Ulama mengatakan apa? Makruh hukumnya wisal itu. Tidak sampai kepada hukum haram ya. Hukumnya makruh. Tetapi para ulama berbeda pendapat lagi tentang ketika ada seseorang mewisalkan puasa, menyambungkan puasa, tetapi dia itu wisalnya hanya sampai waktu sahur saja. Jadi dari kemarin puasa, maghrib dia tidak berbuka, kemudian waktu sahur tadi dia ikut makan sahur, kemudian puasa lagi. Nah, wisal yang seperti itu hukumnya itu mubah, boleh saja. Tetapi wisal yang dimakruhkan itu adalah wisal yang kemarin berpuasa, datang waktu maghrib tidak makan, sampai waktu sahur pun tidak makan, kemudian ikut puasa lagi. Nah, itu hukumnya makruh. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil wisali. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk seseorang menyambungkan puasanya. Faqala rajulun minal muslimina, kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Loh, antum sendiri mewisalkan puasa Rasul, kenapa antum melarang kami untuk mewisalkan puasa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ayyukum mithli.
emang ada kalian, orang-orang dari kalian yang menyamai saya? Ini abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Saya kalau malam hari itu Tuhanku, yakni Allah, itu memberiku makan. Allah kalau malam hari itu memberiku minum. Jadi setiap malam Allah memberikan aku makan dan juga minum. Nah, falamma abau an yantahu anil wisali, ketika mereka para sahabat itu tetap membangkang, tetap keras kepala dan menyambung puasanya, wa sholabihim yauman tumma yauman, maka Rasul pun ikut mewisolkan puasa bersama mereka sehari 2 hari. Setelah 2 hari wisol, tumarau al hilal, kemudian mereka melihat hilal Syawal. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau ta'akhkharal hilal, ketika hilalnya itu terlambat, artinya sampai 3, 4, 5, 6 hari, lazid tukum, mesti aku akan menambah. Artinya itu saya akan mewisolkan puasa terus menerus sampai 5 atau 6 hari. Kal munakil lahum hina abau an yantahu, sebagaimana mereka itu tidak mau mendengar nasihat Rasul untuk tidak mewisolkan puasa. Muttafaqun alaih. Nah, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, itu apakah benar Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu ketika di malam hari diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada 2 pendapat. Jumhur ulama itu mengatakan Rasul itu diberi makan, diberi minum oleh Allah itu bukan secara hakiki, tetapi secara majazi. Maksudnya secara hakiki makan minum biasa. Kalau majazi itu bukan makan minumnya, tetapi gara-gara apa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam saking dekatnya dengan Allah, akhirnya gembira hatinya, senang hatinya, terus merasa tenang dekat dengan Allah, akhirnya kenyang dan tidak kerasa lapar, tidak terasa haus. Itu jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi ada 2 kaul. Yang pertama memang it'am secara hakiki, dan kaul yang kedua secara majazi. Jumhur mengambil kaul yang secara majazi. Nah, saking senangnya nggak kerasa lapar, tidak kerasa haus. Nah, wa ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana akluhu wa syurbuhu inda rabbih hakikatan fa innahu lam yuwasil. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun tidak mewisalkan puasa. Nah, kita orang yang belum tentu dikasih makan minum oleh Allah di malam hari, kita malah mewisalkan puasa. Makanya para sahabat itu dilarang oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa in abara bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billah wasurur bi qurbihi faqad qama dzalika maqamal akal wasyurb bi in asyiku wahu bal huwa ablaq minat ta'am wasyarab. Nah, kalau diibaratkan dengan akal, dengan makan dan minum, an quwwatil unsi billah, yakni saking tenangnya bersama Allah, saking gembiranya bersama Allah, maka kegembiraan, ketenangan itu sudah menduduki atau menempati tempatnya makan minum.
artinya bisa menggantikan rasa haus dan juga lapar, dahaga dan juga lapar. Nah, karena apa? Karena saking tenangnya, saking senang dan gembiranya bersama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad sumtu an ladzati tahri kulliha wa yauma liqakum dzaka fitrusiyami. Waqad sumtu, dan sungguh telah puasa siapa aku an ladzati tahri, dari kenikmatan, keenakan tahun-tahunku, kulliha semuanya. Yakni saya berpuasa dari kenikmatan duniawi selamanya. Wa yauma liqakum dzaka fitrusiyami, dan ketika di hari aku bertemu dengan kalian, itulah berbukaku dari puasa. Ini dia itu tidak melihat adanya kenikmatan dunia, cara berbukanya adalah bertemu dengan kalian. Walaqad wajadtu ladzadahu laka fil hasya. Walaqad wajadtu, maka sungguh telah menemukan siapa aku, ladzadahu ing ladzitnya, ing nikmatnya berpuasa, laka untukmu, fil hasya di dalam perut. Laisat lima kulin wala masyrubi, tetapi keenakannya itu bukanlah makanan, bukanlah minuman. Jadi dengan sebab berpuasa terus akhirnya bertemu dengan kalian, yakni Allahu alam, ini liqakum, kum ini siapa? Belum pernah tahu. Bertemu dengan kalian itu terasa kenikmatannya fil hasya, di dalam perut. Nah, kenikmatan itu bukan disebabkan makanan, bukan juga disebabkan minuman. Nadumnya ini juga belum pernah tahu itu milik siapa, apa milik Syekh Izzuddin bin Abdissalam sendiri, belum pernah tahu. Nah, jadi yang pertama tadi yang harus kita jauhi adalah mewisalkan puasa. Para ahli fikih menghukumi wisal itu ada yang menghukumi mubah kalau memang di waktu sahurnya dia itu makan, dan menghukumi makruh jika di waktu sahurnya tidak makan. Dua puasa digabung menjadi satu. Nah, dan bisa menjadi haram jika sampai benar-benar memadharati badannya, ya. Bisa sampai benar-benar memadharati badan, menghilangkan kemanfaatan anggota badan, atau bahkan menghilangkan nyawa, maka hukum wisal adalah haram, karena termasuk menyiksa, mendolimi diri sendiri. Kemudian yang harus kita jauhi ketika kita berpuasa, yang kedua adalah al-qublah atau mencium. Qublah itu apa? Definisi qublah itu adalah ilsaqus syafataini bi ba'dil badani. Menempelkan dua bibir di bagian daripada tubuh kita. Nah, tubuh lah. Bagian tubuh itu namanya qublah, mencium. Baik itu mencium kepala, atau mencium tangan, atau mencium pipi, yang penting mencium, itu kita harus jauhi, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqbilu wa huwa shaim. Dulu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqabbil, mencium, wa huwa shaim, sedangkan Rasul itu dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan dulu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mubasyarah, menggauli istrinya, maksudnya menggauli tidak sampai mewati, menjima ya. Menggauli atau bercumbuk lah, bercumbuk dengan para istrinya sedangkan Rasul itu dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu amlakahum liirbih, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam
adalah orang yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya, paling bisa mengendalikan syahwatnya. Faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi, nah barang siapa yang dia itu sudah tua, sudah sepuh, yang umpama dia berjumbu mencium itu aman atau aman daripada pergerakan syahwat, wa ifsadu saumi, dan aman daripada merusakkan berpuasanya, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa. Wa in kana syaban la ya'manu dzalika, kalau umpama orang tersebut itu adalah seorang pemuda yang dia itu tidak aman dari menggerakkan syahwat, juga tidak aman dari membatalkan puasa, maka kurihat lahu, dimakruhkan baginya untuk mencium atau berjumbu dengan istri, lima fiha min ta'ridil ibadah lil ifsad. Kenapa? Dikarenakan hal tersebut itu bisa menjadikan puasanya rusak, batal, bisa mengakibatkan puasanya itu batal. Masalah mencium ketika seorang berpuasa kemudian dia mencium istrinya. Mencium sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Ada mencium yang di sana itu ada madinatus syahwah. Ya, ketika seorang mencium nanti akan muncul syahwat. Pertama, yang kedua, mencium yang tidak ada madinatus syahwah. Mencium tetapi menurut orang umum nggak akan ada syahwat gitu ya. Nah, contoh seperti apa? Mencium tetapi tidak akan muncul syahwat. Contohkan seperti menciumnya seorang anak kepada orang tuanya, salim, umpama salaman, musafahah, dicium tangannya. Ya kan mencium juga namanya qublah juga, karena tadi definisi qublah adalah ilsaku asyafataini bi ba'dil badan, menempelkan dua bibir ke sebagian badan. Musafahah, mencium tangan orang tua dari seorang anak ke orang tua, baik itu laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, sama saja. Anak ke orang tua itu menurut akal orang sehat awam tidak akan muncul syahwat, gitu ya. Maka mencium yang semacam ini itu tidak dihukumi oleh para ulama, artinya tidak dihukumi makruh ataupun haram, tidak ada hukum makruh atau haram. Atau dibalik, orang tua kepada anaknya, ya, menciumnya orang tua kepada anaknya itu juga tidak ada hukum haram. Kenapa? Ya dikarenakan tidak ada madinah syahwat di sana. Bahkan para ulama ahli fikih pun bersepakat bahwasanya hal yang semacam ini tidak harus dijauhi. Ya karena tidak ada hukum makruh ataupun haram. Itu yang pertama. Yang kedua, penciuman yang di sana nanti akan terjadi pergerakan syahwat. Mencium yang akan menggerakkan syahwat. Yang akan menggerakkan syahwat dicontohkan seperti menciumnya suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, sampai menggerakkan syahwat. Nah, ini nanti yang akan dihukumi oleh para ulama. Nah, mencium yang akan menggerakkan syahwat, yang zon, ya persangkaan saja. Persangkaan, oh ini nanti bisa menggerakkan syahwat, dicontohkan seperti suami kepada istri atau istri kepada suaminya, itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama, orang tersebut itu bisa mengendalikan syahwat dan aman dari pergerakan syahwat. Seperti contoh udah kakek-kakek mencium istrinya yang sudah nenek-nenek. Nah, itu kan kemungkinan besar tidak tergerak syahwatnya, gitu ya. Kemungkinan besar tidak tergerak syahwatnya. Nah, orang yang aman seperti ini itu tidak ada hukum makruh. Ya, ini boleh-boleh saja. Nah,
Dan ini harusnya tanpa melihat dia itu udah kakek-kakek atau masih muda, sama saja. Yang penting dia itu bisa mengukur diri sendiri. Oh, ini kalau saya mau berangkat kerja, kemudian musafahah atau salaman dengan istri, tangan saya dicium oleh istri. Atau saya yang laki-laki mencium kening istrinya. Kira-kira tergerak syahwat enggak? Nah, dia yang akan bisa mengukur. Oh, nggak akan tergerak lah. Nah, maka tidak masalah. Tidak ada hukum makruh. Hukumnya nanti mubah. Boleh saja. Itu yang pertama. Walaupun dari awal kalau suami nyium istri kemungkinan bisa tergerak syahwat. Tapi kan orang itu bisa mengukur dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, man layak manu ala nafsihi. Orang yang dia itu tidak aman ketika mencium istrinya. Ini hanya contoh istri ya. Dia itu tidak aman jika mencium istrinya, tetapi dia tahu kalau walaupun saya tergerak nanti syahwatnya, tetapi tidak sampai melakukan keharaman. Kalau di siang Ramadan menjima kan haram walaupun istri sendiri. Nah, maka dia itu mencium istrinya tetapi tidak sampai melakukan keharaman. Nah, maka hukumnya apa mencium istri yang dia itu bakal tergerak syahwatnya akan tetapi tidak sampai kepada menjima, yaitu melakukan keharaman, maka hukumnya nanti makruh. Mencium istrinya sendiri, hukumnya makruh. Apa itu? Yaitu ketika dia itu mencium istrinya sendiri tergerak syahwatnya, dan waktu dia mencium di siang bulan Ramadan. Hukumnya makruh. Dan yang bagian yang ketiga, dia itu tidak aman dari syahwat, artinya ketika mencium istrinya, nanti syahwatnya akan tergerak, terus akhirnya dia itu nanti akan melakukan keharaman di siang bulan Ramadan, yaitu bernama menjima. Maka orang yang seperti ini mencium istrinya nanti dihukumi haram. Karena menjima di siang Ramadan haram, maka muqaddimahnya pun hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sama halnya seperti berzina itu hukumnya haram, maka muqaddimah zina berpacaran itu juga hukumnya haram. Karena berpacaran itu muqaddimah zina, mulai dari saling memandang, kemudian nanti saling menyentuh, ya kan, padahal belum halal. Maka berpacaran itu hukumnya haram. Kalau anak-anak kita ada yang berpacaran, kita harusnya marah. Nahi mungkar, harusnya kita marah, bukan malah mengizinkan anaknya untuk berpacaran, ya tidak boleh. Nah, jadi mencium ini tadi itu tidak dibedakan ya antara yang masih muda atau yang sudah tua, itu nanti sama saja. Yang penting dia itu bisa mengetahui kadar dirinya sendiri. Nah, asalis, kemudian yang ketiga, termasuk sesuatu yang harus dijauhi lagi adalah al-hijamah. Asal itu al-hijamah. Hijamah itu berbekam. Berbekam itu apa? Hijamah definisinya adalah mengeluarkan darah yang kotor. Artinya mengeluarkan darah kotor dari tubuh, dari badan seseorang dengan cara-cara tertentu. Cara-cara yang sudah masyhur diketahui oleh para tabib. Itu namanya hijamah. Boleh atau tidak ketika kita berpuasa terus kemudian kita melakukan bekam. Membekam atau dibekam. Boleh atau tidak? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu melakukan hijamah atau bekam sedangkan Rasul itu dalam keadaan berpuasa. Akhrajahul Bukhari.
Wasu'ila dan ditanya siapa Anasun, Anas bin Malik, akuntum takrahunal hijamah lisaim, apakah dulu kalian itu tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? La, kata Anas, tidak. Illa min ajlid da'af, akan tetapi hijamah berbekam ketika berpuasa itu mengakibatkan seseorang itu bisa lemah atau lemes. Kalau udah lemes, maka dia itu nanti tidak aman daripada pembatalan puasa. Faman adha'afathul hijamah kuriyalahu. Barang siapa yang lemes disebabkan berbekam, maka dimakruhkan baginya. Karena orang yang lemes ketika berpuasa, dia itu nanti kemungkinan besar ya mesti akan berbuka, akan membatalkan puasanya. Kalau tidak berbuka, mesti dia nanti akan berat untuk melaksanakan ibadah. Mau sholat, nanti dulu, mau ngaji nanti dulu, karena lemes, gitu ya. Fata bromu biha fayukrahu ibadatullah. Maka akhirnya dia nanti istirahat, terus gara-gara lemes ya. Lemes, istirahat, terus akhirnya dia malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum bekam itu bagaimana? Makruh atau haram atau boleh-boleh saja? Menurut jumhur ulama, hijamah atau berbekam itu hukumnya makruh. Nah, bagi orang yang berpuasa ya. Hukumnya makruh jika tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau sampai membatalkan puasa ya jelas tidak diperbolehkan. Ya, sesuatu yang bisa menyebabkan seorang batal puasanya maka tidak boleh. Itu pendapat jumhur. Ada salah satu ulama Hanafiyah mengatakan berbekam itu dapat membatalkan puasa. Didasari oleh hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu sama-sama batal puasanya. Aftarul hajim wal mahjum. Nah, tapi selain mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Mazhab Syafi'i batal tidak. Berbekam di bulan Ramadan ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, maka puasanya tidak batal. Apalagi yang bekam, yang dibekam aja tidak batal, apalagi yang membekam. Nah, menurut mazhab Hanafi batal puasanya. Lah terus kenapa kok bisa batal puasanya? Karena si mahjum, orang yang dibekam, dia itu kok bisa batal puasanya ya gara-gara menjadikan badannya itu lemas. Menjadikan badannya lemas. Kalau orang sudah lemas itu nanti mesti akan makan dan minum untuk mengembalikan kekuatannya, untuk memulihkan kekuatannya. Dan kemudian kenapa yang hajim, orang yang membekam pun dihukumi batal puasanya? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, seorang yang membekam bisa dihukumi batal puasanya, itu ya gara-gara dia membantu orang lain untuk membatalkan puasa. Ya kan? Karena sebab orang yang membekam tadi, orang yang dibekam jadi lemes, akhirnya dia membatalkan puasanya. Nah, maka orang yang membekam ini dikatakan gara-gara dia itu membantu orang untuk membatalkan puasanya, membantu membuat orang lemas, dan akhirnya orang yang lemas tadi membatalkan puasa. Nah, gara-gara dia membantu tadi, akhirnya dihukumi sebagaimana hukum orang yang dibantu. Itu kaul pertama. Kaul yang kedua, pendapat yang kedua, kenapa hajim, orang yang membekam itu juga batal puasanya, dikarenakan zaman dahulu itu membekam menggunakan sesuatu yang disedot. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ada apa? Ada kop atau mangkuk
untuk khusus untuk membekam. Zaman dulu itu menggunakan ini tanduk, tanduk kambing, kerbau dan lain sebagainya. Terus kemudian disedot itu sih tanduknya. Nah, gara-gara dia itu menyedot itu alat bekam, ditakutkan nanti ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya. Kalau sudah masuk ke dalam tenggorokannya, maka batal puasa dia, orang yang membekam. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang itu tidak ada pakai sedot-sedotan, tuh tidak ada. Maka tidak masalah. Ya. Orang yang membekam itu dihukumi tidak batal puasanya. Kalau mengikuti alasan yang kedua. Nah, berikutnya Arabi. Yang keempat, sesuatu yang harus kita jauhi. Nah, yang harus kita jauhi ketika kita sedang berpuasa itu adalah alkohol, memakai celak. Karena Anas radhiyallahu taala anhu yaktahilu wa huwa sha'im. Zaman dahulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memakai celak sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Qala al-A'mash ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kahal lis-sha'im. Tidak seorang pun dari ashab kita yang tidak suka atau benci dengan kuhal, dengan celak bagi orang yang berpuasa. Maksudnya kerahu itu tidak suka, tidak mau atau menghukumi makruh atau haram ya. Jadi tidak ada ulama ashab sahabat yang menghukumi makruh atau haramnya bercelak bagi orang yang berpuasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa pun menggunakan celak, memakai celak. Wakana Ibrahim yurakhisu an yaktahila sha'im bis sabir. Dan Ibrahim itu memberikan keringanan, dispensasi untuk bolehnya seorang yang berpuasa bercelak menggunakan sabir. Sabir dia itu batu ya, nama batu khusus yang dipakai untuk bercelak, sebagaimana ismit. Ismit itu batu juga yang dihaluskan, ditumbuk. Ismit itu nama batu yang mana batu tersebut dipakai untuk celak. Fala farqa, maka tidak ada beda binal kuhal al-hati antara celak yang tajam alladhiyan fadu yang menembus ilal hulqumi sampai ke tenggorokan wa baina ghairihi, dan antara celak yang tidak tajam, celak yang tidak ada rasanya di tenggorokan. Wal aula ijtinabuhu furujan an khilafil ulama, dan yang lebih utama adalah kita menjauhi untuk memakai celak supaya kita keluar dari perbedaan para ulama. Nah, jumhur ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai celak bagi orang yang berpuasa. Jumhur mengatakan bahwasanya celak itu tidak dicegah, tidak dilarang. Bagi orang yang berpuasa tidak masalah menggunakan memakai celak. Ya, tidak apa-apa. Dan juga tidak bisa membatalkan puasa. Celak itu tidak bisa membatalkan puasa. Baik itu nanti celaknya celak yang had, celak yang tajam, yang bisa sampai kerasa di tenggorokan, ataupun celak yang biasa. Artinya celak yang tidak bisa sampai ke tenggorokan, nggak terasa di tenggorokan itu tidak kerasa. Maka jumhur mengatakan tidak masalah, tidak bisa membatalkan puasa juga. Nah, sebagian ahlul ilm, yakni madhab al-Hambali, itu beliau mengatakan bahwasanya celak itu hukumnya haram. Nah, kalau saya lihat di Mausu'ah Fiqhiyah itu dua, madhabnya Imam Malik dan juga madhab Imam Ahmad bin Hambal. Mereka itu mengatakan bahwasanya memakai celak di bulan Ramadan
itu dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan puasa. Tetapi celak yang bagaimana yang bisa membatalkan puasa? Celak yang bisa sampai terasa sesuatu di tenggorokan. Ya. Di tenggorokannya terasa pahit atau apa itu, maka bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau mazhab yang jumhur tadi itu mengatakan walaupun kerasa maka tidak bisa membatalkan puasa. Nah, di mazhab Hambali dan juga kaul menurut Imam Malik, celak itu bisa membatalkan puasa jika sampai terasa sesuatu di tenggorokan. Nah, kaul yang dipilih oleh musannaf itu adalah bahwasanya celak itu tidak dapat membatalkan puasa. Jadi kita memakai celak ya tidak apa-apa. Kerasa sesuatu di tenggorokan atau tidak kerasa, maka sama tidak membatalkan puasa. Fa yajuzu lisaim an yaktahila fi ainihi bima syaa halasiyamih. Maka diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa ketika berpuasa dia itu boleh untuk memakai celak. Nah, berikutnya al-khamisu yang kelima adalah al-istinsyaku, memasukkan air ke dalam hidung fil wudu'i, di dalam wudu. Ini la alas sawab itu ada tambahan al-mubalaghah, ya, berlebih-lebihan di dalam istinsyak. Karena apa? Karena hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh siapa itu? Sayyidah Aisyah kalau nggak salah itu ada bunyi hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istansyaqa wal wamat maudo wa huwa sha'im. Rasul dulu ketika berpuasa itu tetap ketika hendak berwudu tetap berkumur. Ketika hendak berwudu tetap masukkan air ke dalam hidung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lakid bin Sabira asbigil wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Lakid, asbigil wudu. Ada lanjutannya itu ya. Illa antakuna saiman. Asbigil wudu, Lakid, sempurnakanlah wudu ente. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah jari-jari kamu. Wa balik fil istinsyaki, dan menyempurnakanlah atau bermubalaghahlah kamu ketika kamu istinsyak illa antakuna saiman, ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa itu tidak boleh untuk mubalaghah. Fanaha anil mubalaghah lima bidzalika minal khatarah bil ibadah. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mubalaghah, untuk berlebih-lebihan di dalam istinsyak atau berkumur, dikarenakan hal tersebut bisa mengakibatkan bahaya, yaitu apa? Batalnya puasa kita. Bil ibadati wa ta'ridiha lil ifsad, dan mengakibatkan ibadah puasa kita itu menjadi rusak atau batal. Nah, istinsyak atau berkumur yang dapat membatalkan puasa itu yang bagaimana? Kata para ulama fikih, ketika seorang berpuasa, dia pengen wudhu, kemudian berwudhu, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung juga. Langsung otomatis batal atau tidak puasanya? Tidak, jelas tidak batal. Nah, tetapi muskilahnya, kalau ada seorang yang berkumur atau beristinsyak, sedangkan dia itu mubalaghah fihima, berlebih-lebihan di dalam berkumurnya, berlebih-lebihan di dalam istinsyaknya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau sebab berlebih-lebihan terus kemudian tertelan itu air, maka hukum puasanya menjadi batal. Kenapa? Ya dikarenakan
mubalaghah fil istinsyaqi wal madmadah itu hukumnya makruh. Nah, karena dia tetap melakukan kemakruhan, nah, akhirnya dia itu apa? Dihukumi batal puasanya. Nah, al-faslul khamis. Kemudian pasal yang kelima. Pasal yang kelima tentang iltimas Lailatul Qadar. Pencarian Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu merupakan lailah yang syarifah, malam yang mulia. Faddalahallahu ala alfi syahrin fiha laisa fiha Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan khusus bagi malam Lailatul Qadar ini. Kenapa diberi keistimewaan, kemuliaan, dikatakan Lailatul Qadar? Nanti alasannya ada. Ya dikarenakan di dalam malam itu terjadi pemberian pahala bagi orang yang mau beribadah, umpama sholat tahajud, sholat hajat di malam Lailatul Qadar, dia menemui maka pahalanya itu sama seperti 1000 bulan orang melakukan ibadah tersebut, yang dalam 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, nggak ada Lailatul Qadarnya. Jadi perumpamaannya seperti itu. Barang siapa yang melakukan kesunahan di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala kewajiban. Barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka dia itu akan diberi pahala 700 di'af, 700 kali lipat. Apalagi di malam Lailatul Qadar itu tambah gede lagi, tambah besar lagi, yaitu khairun min alfi syahrin. Di mana malam tersebut itu nanti pahalanya itu akan lebih besar daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? Oh, banyak. Pahalanya besar. Kemudian berikutnya wasumiyat Lailatul Qadri. Kemudian dinamakan Lailatul Qadar. Imali syarafi qadriha, ada kalanya karena saking mulianya kadar Lailatul Qadar ini, yakni keutamaan fadilah itu sangat besar sekali. Wa uluwi manzilatiha, dan tingginya kedudukan Lailatul Qadar ini. Jadi alasannya itu kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ya dikarenakan saking agungnya, ya kan? Saking agungnya Lailatul Qadar ini, banyak sekali pahala-pahala yang diberikan kepada hamba yang mau beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan mengagungkan malam Lailatul Qadar ini itu dengan sebab ada kejadian-kejadian yang agung. Kenapa Lailatul Qadar itu kok dinamakan malam yang agung? Karena terjadi di malam tersebut sesuatu yang agung. Apa itu? Termasuknya adalah nuzulul Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu di mana? Di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami itu telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Terus apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah di mana malam itu pahala akan berlipat ganda. Sebagaimana seumpamaannya adalah 1000
bulan. Jadi 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar itu sama dengan semalam yang ada Lailatul Qadarnya. Nah, wa imma li annal arzak, dan alasan yang kedua kenapa Lailatul Qadar dinamai sebagai Lailatul Qadar dikarenakan rizki-rizki dan ajal seseorang, ajal seseorang itu ditentukan di malam tersebut. Ajal dan juga apapun itulah itu ditentukan di malam tersebut. Bukannya ditentukannya itu dijamin ketika janin itu sudah umur 4 bulan. Nah, ketika janin itu sudah dituliskan, maka ketika Lailatul Qadar juga nanti akan ada penulisan baru lagi. Nah, li'annal arzaq wal ajal minas sana ila sana tuqaddar bitil kalailah. Per tahunnya akan ditulisnya ini nanti di apa? Di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu menjadi sangat mulia. Nah, wah tanzilu al malaikah, terus kemudian malaik watanazzalul malaikah. Para malaikat di malam Lailatul Qadar ini pada turun, itu juga termasuk yang membuat malam Lailatul Qadar itu mulia, ya dikarenakan para malaikat, yakni apa namanya itu dalam ayatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan juga roh, malaikat roh yakni malaikat Jibril, menurut pendapat yang masyhur, para malaikat dan juga malaikat Jibril itu pada turun ke bumi. Nah, pada turun ke bumi. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Terus kemudian para malaikat dan malaikat roh ini pada turun ke bumi ngapain? Fayusallimuna alal mujtahidin. Mereka mengucapkan salam untuk para orang-orang yang berijtihad di malam tersebut. Untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah tahajud di malam tersebut. Nah, nanti ulama berbeda pendapat apakah salam itu dari mereka para malaikat sendiri atau salamnya itu dari Allah Subhanahu wa taala terus diwasilahkan malaikat Jibril disampaikan kepada mujtahidin atau mutahajjidin, orang-orang yang mau bertahajud di malam itu. Khilaf. Ada yang mengatakan itu salamnya memang dari para malaikat langsung ke manusia. Ada yang mengatakan mereka para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia itu untuk menyampaikan salam dari Tuhan, dari Allah ke manusia yang mau bertahajud, mau sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan nih bahwasanya malam Lailatul Qadar ya gara-gara para malaikat ikut turun ke dunia, dan ketika ada malaikat turun mesti nanti akan membawa rahmat, ya. Setiap malaikat turun nanti akan membawa rahmat. Oke. Terus hal yusallimuna alaihim min tilqai anfusihim aw yuballighunahum salam an rabbihim, tadi sudah. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'id fiha taslim rabbil alamin alaihi tajabiratun antakuna khairan min alfi syahrin. Ketika ada satu malam terus di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan malaikat Jibril untuk menyampaikan salamnya kepada para hamba yang bertahajud di malam itu mesti akan menjadi khairun min alfi syahrin, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Wa bi an yaltamisa hal multamisuna wa yatlubu hatalibuna,
Terus pasti orang-orang itu pada mencari, pada mengharapkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Walidzalika iltamasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wasalihuna min ba'di. Maka dari itu para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat itu bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wahya fil asril awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Ada pendapat malam Lailatul Qadar itu terjadinya itu ketika tanggal 21 malam. Nah, 21 Ramadan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 23, 25, 27 dan 29. Ada juga yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu mesti malam-malam ganjil, bukan malam-malam genap. Nah, dari 21 pokoknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, satu, kisi-kisinya seperti itu. Kemudian di setiap bilangan yang ganjil. Kalau Imam Syafi'i sendiri memilih malam Lailatul Qadar itu di malam 21 satu Ramadan. Ya, ada yang berpendapat tidak 21, ada yang ngomong 23, ada yang ngomong 25, 27, 29. Nah, wa asahhu hadhil aqwal, terus kemudian kaul-kaul yang paling sahih menurut musannaf itu ya anna lailatul qadri kainatun fil asril awakhir, mesti pastiannya adalah malam Lailatul Qadar itu mesti berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Satu. Terus kemudian lebih sering terjadi memungkinkan malam Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjil, ya, bukan malam-malam genap. Tapi setiap tahunnya malam Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah. Artinya kalau umpama di tahun kemarin 2021 itu malam Lailatul Qadar terjadi di tanggal 29, maka di 2022 20 terus 21, 22 dan 23 itu akan berubah di 2020 di 29 umpamanya, 2021 di mana 25 umpamanya, terus nanti di 2022 itu terjadi malam Lailatul Qadar di tanggal 21. Itu kemungkinan. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini yang menjadikan manusia itu bersungguh-sungguh untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Kenapa disembunyikan malam Lailatul Qadar ini? Sebagaimana waktu fadilah, waktu mustajabah di hari Jumat itu kan disembunyikan. Ya, ada satu waktu yang dimana waktu tersebut itu mustajabah di hari Jumat. Maka ada yang mengatakan setelah subuhnya hari Jumat, ada yang mengatakan ketika khatib naik mimbar, ada yang mengatakan sore hari setelah sholat asarnya hari Jumat. Banyak sekali pendapatnya. Nah itu kalau di hari Jumat hanya sebentar saja, tapi kalau Lailatul Qadar itu semalam full menurut para fuqaha. Nah, mana tadi? Hiya fil asril awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wahia ilal autari akrab minha. Ini autar ya, bukan autad. Ini autar. Malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi di malam-malam ganjil, bukan malam-malam genap. Nah,
Kalau umpama ada perbandingan malam ganjil atau genap, maka ulama memilih malam ganjil, akan terjadi Lailatul Qadar. Wadhahir, dan secara zahirnya bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 21 malam Ramadan. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'aha tsumma unsiyaha wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in watin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melihat malam Lailatul Qadar. Terus akhirnya Rasul dilupakan. Dah lupa, nggak ada lagi, nggak ingat lagi. Kapan kemarin malam Lailatul Qadar terjadi, tidak ingat lagi. Dan bahwasanya disebutkan itu di pagi hari karena malam hari itu si masjidnya itu bocor karena hujan. Pagi harinya Rasul itu ketahuan bahwasanya di jidat dan hidungnya Rasul itu ada nempel basahan bekas bocor dan juga pasir, atau tanah istilahnya. Nah, dari situ terus para sahabat meriwayatkan malam Lailatul Qadar terjadi di tanggal 21 setiap bulan Ramadan, dan ini kaul diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, wasahha annal masjid waqafa lailatal hadi wal ishrin, dan ada riwayah yang sahih bahwasanya masjid itu bocornya itu di malam 21 dari bulan Ramadan. Waru iya akarutini ala jabhatihi, dan dilihat ada bekas tanah di jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hidungnya. Oh, berarti malam tadi itu Lailatul Qadar. Nah, malam itu tuh kapan ya? 21 Hijriah, 21 Ramadan. Nah, Wataro jahat Lailatu ihda wa isyrina bi annahu akhbaro annal qamara kana lailatuhu kasyaki jafnatin. Dan kenapa ulama madhab Syafi'i memilih malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21 Ramadan? Dikarenakan ada khobar, ada hadis di malam Lailatul Qadar itu adalah bentuk daripada bulan itu sebagaimana pecahan mangkuk. Nah, bentuk bulan sebagaimana pecahan mangkuk, dan pecahan mangkuk itu layakunu kasyaki jafnatin ila lailatas sabi wa lailatal hadi wal isyrin. Bulan, bentuk bulan itu bisa seperti pecahan mangkuk itu tidak lain tidak bukan ketika masih tanggal 7 dan masih tanggal 21 setiap bulan. Itu bulannya itu akan berbentuk seperti pecahan mangkuk. Kalau tanggal 7 enggak, katanya di 10 terakhir. Nah, berarti di tanggal 21 Ramadan. Nah, famin fadilati hadhihi lailati, termasuk daripada keutamaan malam-malam ini, malam Lailatul Qadar. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah anaman qaumaha imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan sholat atau ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena keimanannya dia kepada Allah, keimanannya dia kepada Rasulullah, yakin membenarkan bahwasannya semua ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho, mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka orang tersebut yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan diampunkan seluruh dosa-dosanya. Nah, wa dalilu ala ma dzakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah uritu lailatul qadri, kata Rasul. Saya dulu pernah
perlihatkan malam Lailatul Qadar. Tumma aiqadhani ba'du ahli, terus kemudian sebagian keluargaku, yakni keluargaku itu membangunkan aku, fanusi Tuhan, akhirnya aku dilupakan. Kemudian saya dilupakan. Di mana atau tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu? Faltamisuha fil asyril bawabir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Al-Ghawabir artinya adalah al-bawaqi. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita bersemangat untuk beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga saja kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam taharrau Lailatul Qadri. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil witri dalam salat witir minal asyril awakhir dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah karena Lailatul Qadri, Abu Hurairah mengatakan, saya dulu pernah ingat malam Lailatul Qadar itu inda Rasulillah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ayyukum yadhkuru hina tala al-qamaru wa huwa mislu syakki jafnatin. Ayyukum yadhkuru hina tala al-qamaru. Siapa dari di antara kalian itu yang berzikir ketika bulannya itu muncul dalam bentuk seperti pecahan mangkok. Wasoha anhu, dan sah riwayat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul itu mengatakan, bersabda, man qama lailatal qadri, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga karena mengharap pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, wal mustahabbu, yang disunnahkan, liman ro'aha, bagi orang yang melihat Lailatul Qadar, adalah an yuktira minatsana'i wa du'a'i. Dia itu diperintahkan untuk memperbanyak puji-pujian kepada Allah, membanyak baca fana, puji-pujian atau tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa. Jadi memperbanyak doa. Wa an yakuna aktar du'aihi, dan perbanyak doanya itu adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi doa yang paling banyak apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dari sekarang, dibiasakan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni untuk diri sendiri, untuk bareng-bareng fa'fu anna. Dan disunahkan ketika kita berdoa, mau di belakang kita ada orang ataupun tidak, maka tetap disunahkan untuk mengganti mutakalim dengan asalnya mutakalim wahdah diganti dengan mutakalim ma'al ghair. Itu hukumnya sunnah. Ani menjadi anna. Allahumma Rabbi firli, Rabbi menjadi Rabbana. Ifirli menjadi ifir lana. Dunubi menjadi dunubana. Dan seterusnya seperti itu. Hukumnya sunnah ya. Ketika kita berdoa terus doa sendiri, itu nanti akan terkena hukum makruh. Sunnahnya bareng-bareng. Wa inik tasara ala tsanai fahuwa afdal, dan ketika orang tersebut itu menemukan malam Lailatul Qadar, terus kemudian dia itu hanya berzikir kepada Allah saja, maka itu lebih utama.
Ya, tidak berdoa minta-minta yang lain, yang neko-neko tidak. Nah, dia itu hanya berzikir kepada Allah. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Terus zikir memuji Allah saja itu lebih utama. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, karena ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma utiya as-sa'il. Barang siapa yang tersibukkan oleh apa namanya? Oleh zikir kepada aku, kata Allah, barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepada aku, terus sampai dia itu lupa untuk meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikannya sesuatu yang lebih utama. Ma'utiya as-sa'ilina, dibandingkan apa-apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang meminta. Artinya bagaimana toh? Ada dua orang, si A dan si B. Ketika menemukan malam Lailatul Qadar, si A itu meminta sesuatu, kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan lain sebagainya, ya kan? Tapi si B-nya malah berzikir tok, nah, tidak yang lain, nggak minta apa-apa. Maka orang yang berzikir ini akan diberikan lebih daripada orang yang meminta kepada Allah. Orang yang berzikir akan diberikan lebih segala sesuatu ini dibandingkan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umayyah azkuru hajati am qad kafani hayauka in shimatakal hayau idza atna alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arrudihi tana'u. Adkuru hajati, apakah aku menyebutkan kebutuhan-kebutuhanku amkot kafani, atau aku sudah mencukupinya itu. Mencukupiku apa hayauka, malunya kepada engkau, inna shimataka, sesungguhnya kebiasaan engkau al hayau, memang itu adalah malu. Idza atna alaikal mar'u, ketika seseorang memuji engkau, yauman di suatu hari, kafahu min ta'arrudi afsanahu, maka telah mencukupi kepadanya yaitu ta'arrudihi, atau memperlihatkan sesuatu. Intinya sama seperti tadi, ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar atau di malam-malam Ramadan, kita cukup memperbanyak zikir saja. Tidak usah minta ini, minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berzikir saja ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang minta dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan ini? Bagaimana ketika terjadi ikhtilaf mengenai satu Ramadan, berarti berbeda perhitungan terkait 21 Ramadan, dan Bapak ngikutin siapa yang mana, atau Ibu ngikutin siapa dan yang mana. Kalau Bapak dan Ibu ini meyakini awal Ramadan adalah kemarin tanggal berapa itu? Hari Sabtu tanggal berapa? 2. Tanggal 2 April, dan Ibu itu sudah mendengar, oh ini ada yang melihat hilal, dan Ibu condong ke sana, ya ikuti. Berarti 21-nya ikut 21-nya yang Ibu ikuti itu. Gitu ya. Kalau Ibu Bapak mengikuti tanggal 3 berarti hari Ahad, ya, 3 April hari Ahad, maka 21-nya ya 21-nya tersebut itu yang Ibu yakini, yang Ibu ikuti. Masalah hilal itu, perbedaan hilal itu sudah terjadi dari lama. Nah, dari dulu banget sudah terjadi. Jadi umpama nih ya, ada seorang hamba sahaya. Hamba sahaya ini ngomong bersyahadat bahwasanya dia itu
melihat hilal, kan hamba sahaya itu persaksiannya tidak diterima, ya kan? Tapi hamba sahaya yang melihat hilal Ramadan tadi wajib hukumnya untuk berpuasa untuk diri dia sendiri, satu. Dan yang kedua untuk orang yang membenarkan hamba sahaya dalam persaksiannya melihat hilal. Itu. Jadi orang-orang yang tidak membenarkan ya nggak wajib ikut puasa. Kalau puasa nggak sah, belum sah secara syariat gitu. Jadi orang-orang yang membenarkan orang yang bersaksi melihat hilal, mereka pun wajib hukumnya untuk mengikuti puasa. Kalau nanti ada ru'yah lagi itu, ru'yah 1 Syawal, itu akan ada ru'yah. Kalau terjadi perbedaan, kita ngikut yang mana? Maka kita ngikut yang kita yakini kebenarannya. Oh, itu fulan sudah mengatakan puasa Ramadan ini hanya 29. Karena di malam 30-nya dia ngomong melihat hilal Syawal. Dan kita membenarkan dia. Maka kita wajib berbuka. Berarti besok itu 1 Syawal, bukan 30 Ramadan. Gitu ya. Selama orang tersebut itu adil satu adil satu orang. Tapi kalau sudah 2 adil, nanti bisa beda lagi. Dan kembalikan kepada pemerintah. Tergantung kepada keyakinan. Nah, kembalinya ke sana. Berarti nanti 21-nya ngikut siapa? Ya ngikut di mana ibu bapak mengawali mengikuti puasa Ramadan. Nah, apakah semua orang yang menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar pahalanya? Sementara kadang ada orang-orang yang biasa saja tidak menemukan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Belum pernah tahu apakah berarti kalau 10 hari terakhir dia itu benar-benar iktikaf di masjid, terus ngaji, sholat, apakah mesti mendapatkan? Allahu a'lam. Belum pernah tahu. Adakah tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar belum pernah tahu. Kalau tanda-tanda telah terjadi malam Lailatul Qadar, itu yang sudah paling terkenal itu apa? Di esokan harinya matahari tidak terlalu terik dan tidak terlalu panas. Ada matahari tetapi sinarnya tidak terlalu panas. Itu tanda-tanda telah terjadi malam Lailatul Qadar. Kalau untuk orangnya telah mendapatkan malam Lailatul Qadar belum pernah tahu. Apakah isi tulisan tentang ajal dan hal lainnya di malam Lailatul Qadar tersebut berbeda dengan isi tulisan ketika janin? Apakah di situ manusia memiliki kesempatan memiliki qada yang berbeda akibat amal soleh atau hal-hal yang Allah pandang layak untuk merubah qada manusia tersebut? Ini kembali kepada qada dan qadar, ya Ibu. Iman kita terhadap qada dan qadar itu harus benar-benar kalau qada seseorang itu tidak ada yang pernah tahu, ya. Qadar Allah itu tidak ada yang pernah tahu. Jadi perbedaan qada dan qadar itu apa toh? Kalau qadar Allah itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan untuk manusia. Itu qadar Allah. Nah, qada ini keduanya sama-sama tidak tahu kita. Pokoknya kita hidup di dunia itu harus berusaha. Ya, harus berusaha. Kalau sudah diqadhakan gimana ya? Qada dan qadar Allah terhadap seluruh manusia itu sudah ada. Tergantung kitanya. Jadi gini, besok kita ujian. Malam ini, hari ini, kita sudah menghafal 1 kitab full. Nah, sudah hafal di luar kepala. Diulang sudah 3 kali, 4 kali, 10 kali.
sudah di luar kepala. Kemudian pas ujian kita satu soal pun tidak bisa jawab. Ya, satu soal pun tidak bisa menjawab. Akhirnya kita tidak lulus ujian. Kalau kita tidak percaya adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita akan frustasi bunuh diri. Karena apa? Enggak percaya qada dan qadar. Tapi kalau beriman, percaya kepada qada dan qadar, semuanya mesti akan diserahkan kepada Allah. Oh, udah ini sudah qadarullah kayak gini, sudah menjadi qadanya Allah, memang saya tidak diluluskan gitu. Dan akan santai, dia akan membangun dari awal lagi dan tidak frustasi. Nah, itu iman kita terhadap qada dan qadar. Apapun yang terjadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar ini bisa diubah atau tidak? Kalau qadar Allah itu bisa diubah dengan kebaikan kita. Ya, qadar Allah bisa diubah dengan kebaikan kita. Ini secara ilmunya kayak gitu, bisa diubah. Nah, tapi kenyataannya bisa diubah benar enggak? Nah, ini yang kita enggak tahu. Karena kan kita belum pernah tahu kita diciptakan itu nanti dikodokkan seperti apa, jadi orang yang sukses atau tidak, jadi pengusaha, apakah jadi petani atau jadi orang-orang yang biasa saja, kan tidak pernah tahu. Nah, kembali kemana? Kembali kepada usaha kita masing-masing. Kalau memang sudah terjadi, ternyata saya dilahirkan dari orang yang miskin, ya khair, itu merupakan qada Allah, dan kita harus terima itu. Nah, kita berusaha lagi untuk mengubah takdir kita nanti. Takdir kita bisa diubah, tapi kan untuk yang sebenarnya kita tidak tahu bagaimana, gitu ya. Semuanya kembali kepada usaha masing-masing. Nah, terus perubahan qada dan qadar itu banyak sekali. Perubahan qada dan qadar itu ketika janin 4 bulan itu dituliskan semua, ajalnya, rizkinya semua dituliskan di sana, ya kan. Terus kemudian ketika setiap pengangkatan amal di bulan Sya'ban itu ada perubahan qada dan qadar. Di malam Lailatul Qadar itu ada perubahan lagi dan lain sebagainya. Ya. Kalau qada Allah memang semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita tinggal berusaha. Gitu ya. Bagaimana dengan adanya ulama yang menyebutkan mengenai ciri Lailatul Qadar, langit cerah, tidak hujan, matahari paginya terbit dalam kondisi tidak panas, sedangkan di sini disebutkan masjid bocor yang artinya ada hujan malam. Apakah malam Al-Qadar adalah saat turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia? Ciri-ciri itu kita pun tidak tahu pastinya. Itu hanya ciri-ciri saja, tanda-tanda saja. Untuk kepastiannya kita tidak pernah tahu yang seperti apa. Allahu a'lam. Terus malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Yakni ijmalan ya, secara mujmal dari awal sampai akhir itu ke langit dunia diturunkan, terus kemudian nanti dari langit dunia ke hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hasbal hajah, tergantung kebutuhan Rasul. Rasul tuh dapat masalah apa, nanti turun 1 ayat, 3 ayat, 5 ayat seperti itu. Nah, ru'yat global itu 2 April. Nah, kalau antum meyakini bahwasanya 2 April itu sudah benar-benar 1 Ramadan, ya khair, antum ikuti itu. Nah, itu fikih kayak gitu. Mana yang lebih utama di malam Lailatul Qadar, beristighfar atau membaca hamdalah atau pujian? Semuanya sama, zikrullah. Nah, yang penting zikir Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menyukai orang yang lebih banyak berzikir, itu berlaku pada hari-hari lain di luar Ramadan juga? Di luar Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepada Allah.
Wadhkurullaha katsiran. Nah, apa itu? Nah, kita disuruh untuk berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran wasabbihu bukratan wa asila, ya kan? Kita perintahkan senantiasa berzikir kepada Allah di pagi hari, di sore hari, di siang hari, mau kita tiduran, mau kita berdiri, mau kita ngapain, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya di Lailatul Qadar, di luar Ramadan pun diperintahkan. Mungkinkah malam Lailatul Qadar terjadi 2 kali dengan adanya ikhtilaf ini? Allahu a'lam. Tidak pernah tahu. Al-Quran turun ke langit dunia di Lailatul Qadar sepaket, lalu turun bertahap 23 tahun. Ketika turun bertahap kepada Nabi SAW, apakah ke hati Nabi atau juga melalui telinga? Ke hati Nabi atau melalui telinga? Belum pernah tahu. Kalau yang saya tahu secara global ke hati Nabi. Nah, ada yang jelas itu di wahyu pertama kali. Nah, wahyu pertama kali Iqra itu Rasul terjadi apa namanya? Muhadatsah, muhawarah benar Rasul wa Jibril. Iqra, Rasul menjawab apa? Ma'ana biqari. Ya kan? Terus kemudian Iqra lagi, ma'ana biqari sampai 3 kali. Nah, terus kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Kemungkinan ya dua-duanya. Nah, bisa sama dan juga langsung ke hati juga. Dan juga ada tanda-tanda yang lain bahwasanya Nabi itu mendengar ketika wahyu itu turun, itu seakan-akan itu apa telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengung. Nah, mendengung itu apa? Yes, mendengung lah, ya kan? Seperti itu. Allahu a'lam mau apa? Apakah langsung ke hati Rasul atau melalui telinga? Mohon penjelasan mana dalil yang lebih sahih, ru'yat global atau lokal. Ini khilaf bainal fuqaha. Para ulama, yaitu madhab hampir keseluruhan ya, madhab Imam Syafi'i, bukan madhab Imam Syafi'i itu mengatakan ru'yah global. Ketika di satu negara melihat adanya hilal Ramadan atau hilal Syawal, maka seluruh yang ada di dunia ini alam itu ngikuti puasa semua. Kalau Syawal ngikuti Syawal semua. Pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal juga sama seperti itu. Pendapatnya imam, ini imam dibedakan antara Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i. Beda. Imam Ahmad bin Hambal dengan pengikutnya. Madhab Hambaliyah, Imam Malik dengan pengikutnya madhab Malikiyah, Imam Hanafi dengan pengikutnya madhab Hanafiyah. Kalau mereka para mujtahid madhab itu mengatakan jumhur itu mengatakan global. Tetapi oleh para pengikutnya mereka menemukan hadis atau qarinah yang lebih sahih gitu. Lebih sahih akhirnya termasuknya madhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah itu mengatakan tidak ada ru'yah global. Adanya itu nanti hasbal matolek, tergantung matlak yang ada. Kalau umpama di Bandung sekitarnya itu mana? Bandung, Garut, terus sampai Pangandaran, ya kan? Cimahi itu satu matlak berarti. Nah, berarti kalau di Bandung sudah kelihatan hilal Ramadan, maka Cimahi pun harus ngikut Bandung. Terus kemudian Garut ngikut Bandung. Pangandaran ngikut Bandung juga. Itu namanya matlak, hasbal matlak. Nah, kalau di Bandung ru'yah, di Bali apakah harus ikut puasa juga? Ya tidak. Karena di Bali belum kelihatan hilalnya, nah mereka berarti menyempurnakan 30 Sya'ban berarti. Karena di Bandungnya itu 29 Sya'ban
sudah kelihatan hilal, maka tanggal 30-nya itu menjadi tanggal 1 Ramadan. Itu menurut siapa? Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Karena apa? Karena ada hadis siapa itu? Salah satu sahabat yang dia itu datang dari Syam, terus ditanya, loh ente di sana udah pada puasa gitu. Oh iya, kami di sana sudah pada puasa. Loh di sini kok baru puasa? Harusnya kalian ngikut saya dong. Hakada Rasulullah. Ini memang perintah Rasul seperti ini. Kalau sudah melihat hilal, ya khair kita puasa. Kalau nggak melihat hilal, maka disempurnakan 30 hari. Nah, seperti itu. Ikhtilaf ini namanya itu fikih. Nah, fikih itu didasari oleh dzon. Seringkali saya sampaikan, fikih itu didasari oleh dzon, persangkaan kuat, bukan hukum qat'i. Kalau hukum qat'i tidak akan ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dzon ada perbedaan pendapat, dan ikhtilaf itu adalah rahmat, merupakan rahmat. Nah, mana dalil yang lebih sahih? Allahu a'lam. Yang lebih sahih itu yang mana? Ru'yah global atau yang lokal? Allahu a'lam. Apakah memasukkan ke dalam lubang telinga karena pengobatan dapat membatalkan puasa? Apakah memasukkan ke dalam lubang telinga karena pengobatan dapat membatalkan puasa? Maksudnya apa? Kalau seseorang puasa kemudian memasukkan cairan tetes ke telinga gitu maksudnya, masukkan sesuatu obat tetes ke dalam telinga itu membatalkan puasa atau tidak? Naam, membatalkan puasa. Nah, karena apa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam lubang manfat maftuh, lubang yang terbuka. Tapi ada fatwa daripada ulama yang mengatakan jika darurat dia itu boleh memakai obat tetes telinga. Itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana suntik itu juga ada khilaf antar ulama. Kalau obat tetes mata juga ada khilaf ya. Obat tetes mata memasukkan uap. Uap itu apa? Berupa asap gitu ya. Apa-apa. Ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Asap panas. Nah, kalau untuk mengatasi sakit asma itu juga nanti perkhilafannya sama. Jadi umpama sakit asma yang biasa itu disemprotkan ke dalam mulut, ya kan, itu membatalkan puasa atau tidak, muktamadnya tetap membatalkan. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan tidak batal, ya dikarenakan darurat. Nah, kalau darurat, maka nanti hukumnya akan beda lagi. Li'anna darurah tubihul mahdurat. Kedaruratan itu akan memperbolehkan sesuatu yang asalnya haram. Nah, bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Bekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi menurut mazhab Hanafi dapat membatalkan puasa. Tidak hanya orang yang dibekam, bahkan yang membekam pun akan batal puasanya. Karena ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang menghijamah dan orang yang dihijamah akan batal puasanya. Nah, nebulasi ada uapnya dan ada zat aktifnya. Belum pernah tahu apa itu nebulasi, terus bentuknya kayak apa, uap yang seperti apa, zat aktifnya yang seperti apa. Nanti insya Allah dicari lagi. Hukum siwak atau sikat gigi. Hukum siwak atau sikat gigi dalam mazhab Syafi'i tidak masalah ketika orang berpuasa. Terus ada hukum makruh ketika setelah zawalul syamas. Terus setelah masuk waktu zuhur, kita dihukumi makruh untuk melakukan siwak atau sikat gigi.
Tetapi madhab yang dipilih, hukum yang dipilih oleh Imam Nawawi itu tidak ada hukum makro. Kenapa mereka menghukumi makro? Ya gara-gara dengan sebab siwak atau sikat gigi itu dapat menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut orang puasa itu kan ada pahalanya, atyab min rihil misik. Nah, lebih wangi daripada minyak misik. Nah, kan gitu. Nah, kok kita hilangkan? Itu berarti kan makro. Nah, menurut Imam Nawawi itu tidak ada kemakruhan sama sekali. Sampai sore kita tetap diperbolehkan untuk siwakan atau sikat gigi. Tapi yang harus kita jaga, harus kita ketahui kalau siwak kita sebelumnya dia sudah basah, terus kita masukkan ke dalam mulut kita, basahannya di dalam siwak itu bercampur dengan ludah kita, terus ketelen, itu bisa membatalkan karena sesuatu yang dari luar masuk ke dalam perut kita, itu bisa membatalkan. Sama halnya seperti kita mau jahit tuh pakai benang, benangnya pertama kali kering, terus kita masukkan ke dalam mulut untuk dimasukkan ke jarum, belum bisa juga. Benangnya masih basah toh, masukkan lagi, ya kan? Kita mut lagi, terus basahan yang ada di benang tadi bercampur dengan ludah yang ada di dalam mulut kita, kemudian kita telan. Maka itu dapat membatalkan puasa kita. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.